Sudut-sudut ibu kota porak-poranda sejak beberapa pekan terakhir. Jalanan di blokade militer, pasar dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, gedung parlemen diduduki mahasiswa dan rakyat. Kematian 4 orang mahasiswa Trisakti bak trompet kematian bagi Soeharto. Amarah publik yang terpendam selama 32 tahun akhirnya membuncah. Ratusan ribu orang mahasiswa turun ke jalan, meski berasal dari kelompok berbeda, tujuan mereka cuma satu, menumbangkan Soeharto. Di tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi saat itu. Krisis moneter inilah satu dari beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang. Demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat dielakkan. Peristiwa rusuh yang identik dengan penjarahan dan perusakan toko dan rumah, serta beberapa kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, peristiwa tersebut dikenang sebagai peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan mendapat banyak kecaman dari berbagai negara. Sebelumnya, pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto mengatakan reformasi baru dapat dilaksanakan pada 2003. Pernyataan itu disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Dahlan. Sehari kemudian, 2 Mei 1998, pernyataan yang mendapat respons keras dari sejumlah kalangan termasuk mahasiswa saat itu diralat oleh Presiden Soeharto. Pihaknya kemudian menyatakan reformasi dapat dilakukan sejak saat itu, yaitu 1998. Di hari yang sama, Presiden Soeharto memangkas subsidi energi mengikuti saran dari International Monetary Fund atau IMF. Keputusan itu juga semakin menyulut aksi penolakan dari mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia. Karena kebijakan harga bahan bakar minyak atau BBM naik dari Rp700 menjadi Rp1.200 per liternya. Pada 3 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang pimpinan DPR, partai politik, dan Partai Golongan Karya atau Golkar. Meskipun pertemuan tersebut tidak lazim, Presiden Soeharto berdalih acara itu merupakan pertemuan silaturahmi dan konsultasi setelah sidang umum MPR. Pertemuan dilakukan di kantor Presiden Soeharto di Binagraha, Kompleks Istana Merdeka selama 90 menit. Hasil pertemuan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Hartono mengatakan dalam pertemuan tersebut Soeharto menyampaikan keinginannya supaya DPR menggunakan hak inisiatif. Untuk itu, Soeharto meminta DPR untuk menyiapkan perangkat sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk reformasi sejumlah rambu-rambu politik. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang mendatangi kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita. Namun secara tiba-tiba menjelang tengah hari, sekelompok massa datang dari jalan dan mogot menuju kampus Universitas Trisakti dan bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa tersebut terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Hari itu disebut juga dengan Hari Rabu Kelabu 13 Mei 1998 yang menyebabkan Jakarta jadi kota berdarah. Peristiwa yang berujung pada penembakan aparat keamanan terhadap demonstran yang mengakibatkan 4 orang mahasiswa Trisakti tewas. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, dan Hendriawan. Keempat mahasiswa ini dikenang sebagai pahlawan reformasi dan peristiwa tersebut dinamai tragedi Trisakti. Suasana Jakarta semakin mencekam pada 16 Mei 1998.
warga asing secara massal kembali ke negara mereka dan berusaha secepat mungkin meninggalkan Jakarta, menyebabkan bandara penuh sesak. Soeharto kembali memanggil Wiranto bersama KSAD Jenderal Subagio dan Menteri Sekretaris Negara Sadillah Mursyid. Soeharto menginstruksikan kepada mereka untuk membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Kemudian pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan delegasi mendatangi gedung DPR MPR untuk menyampaikan aspirasi agar Soeharto mundur dari jabatan presiden. Mereka menyebut diri sebagai delegasi Gerakan Reformasi Nasional. Di depan masa, Ketua DPR MPR Harmoko didampingi sejumlah wakilnya mengadakan siaran pers. Dalam siaran pers tersebut, Harmoko menyampaikan bahwa dirinya dan juga jajaran DPR lainnya juga menghendaki serta menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Mendengar kabar tersebut, 19 Mei 1998, Soeharto kemudian memanggil sejumlah tokoh Islam yang terdiri dari 9 orang. Di antaranya yaitu Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan Kiai Haji Ali Yafi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam lebih, para tokoh agama ini menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatan presiden. Sehari sebelum mundurnya Soeharto, 20 Mei 1998, pada malam hari, Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Koordinator Kabinet Pembangunan 7 yang menyatakan sikap tidak bersedia menjabat sebagai menteri dalam kabinet mendatang, yakni Kabinet Reformasi maupun reshuffle Kabinet Reformasi. Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Malam itu, setelah berdiskusi dengan sejumlah pejabat, di antaranya Wiranto, akhirnya Soeharto bersedia melengsarkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan akan diumumkan keesokan harinya. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, tepat pukul 9:05, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden dan digantikan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Dengan begitu, dimulailah era reformasi. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.